Oke, baik. Nah, ini pokok pembahasan kita ada 7. Baik, langsung aja lah ya. Nah, belajar adab menurut ulama. Bagaimana adab menurut ulama? Oke. Nah, Imam eh, Darul Hijrah atau yang biasa dikenal dengan Imam Malik itu pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'lamu al-adab qabla an tata'allama al-alam." Jadi apa kata Imam Malik? Imam Malik menasihati kepada orang Quraisy itu apa katanya? Dia katakan bahwa pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Jadi kita itu diperintahkan untuk mempelajari adab ya, adab sebelum mempelajari ilmu. Ini kata uh, Imam Darul Hijrah atau yang biasa dikenal dengan Imam Malik. Nah, oke, ini chattingnya ganggu. Oke. Nah, Imam Malik bin Anas itu menghabiskan waktu, kita kenal Imam Malik. Ternyata Imam Malik itu menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk apa? Hanya untuk mempelajari adab. Jadi 16 tahun beliau mempelajari adab, lalu 4 tahunnya beliau mencari ilmu. Artinya apa? Artinya dari porsi menuntut ilmunya itu kurang lebih mungkin dari adab sampai mencari ilmunya 20 tahun. Maka kalau dipersentasekan itu kurang lebih porsi untuk menuntut adab, menuntut adab itu lebih kurang sekitar 80% ya. Itu luar biasa, banyak sekali itu, 80%. Sementara 20%-nya untuk menuntut ilmu. Nah, Ibnu Mubarak juga berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu itu selama 20 tahun. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan Imam Malik, orang-orang besar terdahulu itu ternyata menuntut ilmu itu bukan main-main gitu ya. Puluhan tahun. Kita baru belajar berapa tahun. Mungkin kalau Anda semua yang hadir di sini mungkin sudah kuliah, itu paling menghabiskan waktu belajar itu sampai kelas 12. Baru 12 tahun. Mungkin ada yang sekarang sudah semester 8 barangkali. Yang paling tinggi semester 8. Semester 8 tambah 4 tahun. Berarti hanya baru 16 tahun. Nah, kalau dikonversi ke Imam Malik ini 16 tahun baru belajar adab aja. Coba bayangkan, Imam Malik itu baru belajar adab saja 16 tahun. Belum belajar ilmunya. Nah, kita udah belajar 16 tahun. Udah banyak yang kita pelajari. Ya kan? Adabnya malah sedikit. Terus ada nggak hasilnya? Ada nggak nempel? Kan gitu. Sedikit. Nah, mungkin barangkali wajar. Nah, Ibnu Mubarak lebih dahsyat lagi, 30 tahun. Coba bayangkan. 30 tahun beliau menuntut ilmu. Nah, kita baru ikut pengajian udah berapa lama? Baru 1 bulan. Belum apa-apa kita ya dibandingkan dengan para ulama-ulama terdahulu. Beliau ulama, ya nggak bisa dibandingkan seperti itu dong. Nggak juga gitu kan. Justru kita bisa meneladani mereka gitu, hingga mereka namanya bisa harum sampai sekarang. Coba bayangkan Imam Malik, minggu lalu kita mungkin udah pernah bahas ya bagaimana keikhlasan Imam Malik ini. Nah, dalam menulis kitab, namanya tetap harum. Beliau sudah meninggal bahkan puluhan abad yang lalu kan gitu ya. Tetapi namanya tetap harum sampai sekarang. Ini nih luar biasa. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan juga ketika seseorang ingin menulis hadis, itu maka dia terlebih dahulu belajar adab dan ibadah 20 tahun sebelum menulis hadis. Nah, ini belajar menuntut ilmu agama atau bahkan mau menulis hadis itu disyaratkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, yaitu
dia baru boleh nulis hadis, baru boleh menjadi perawi hadis itu kalau dia sudah belajar adab 20 tahun dan apa namanya ya baru boleh menulis hadis. Dan 20 tahun belajar. Ini luar biasa. Hanya untuk belajar adab. Nah, jadi artinya apa? Artinya pandangan ulama terhadap perkara adab ini sangatlah penting, sangat penting sekali. Bukan perkara yang main-main, bukan perkara ecek-ecek, tapi ini sangat penting. Nah, terbukti bahwa memang adab itu bisa melahirkan generasi-generasi soleh yang namanya harum sampai sekarang. Nah, Imam Abu Hanifah juga pernah berkata, kisah-kisah para ulama dan duduk-duduk bersama mereka itu lebih aku sukai, kata Imam Abu Hanifah, daripada menguasai beberapa bab fikih. Kenapa? Karena dalam kisah mereka, kisah para ulama itu diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Jadi luar biasa. Jadi ada hikmah di setiap kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama. Ulama yang seperti apa? Tentu ulama yang apa namanya? Bukan ulama ya, bukan ulama dunia, tapi ulama yang waro, ulama yang menjaga agamanya, ulama yang benar-benar istiqomah di dalam jalan dakwah ini. Nah, gitu ya. Jadi banyak tuh. Jadi gimana tuh membedakan ulama yang ulama dengan ulama akhirat sih gimana? Jadi gimana cara membedakannya? Ya kalau menurut beberapa hadis ya mengatakan kamu pegang teguhlah, ikutilah langkah-langkah ulama yang itu dimusuhi oleh penguasa. Penguasa sekarang banyak yang musuhi musuhi ulama. Jadi lebih mudah tuh sekarang tuh. Lihat aja ulama mana yang dimusuhi oleh penguasa, udah ikutin saja itu. Insya Allah mereka yang berada di jalan yang lurus. Terus kalau ulamanya jadi penguasa bagaimana? Wah itu berat itu ya. Ya bisa nilai sendiri lah dari hadis itu ya. Gitu. Baik. Nah, kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Nah, ini jadi pertanyaan penting kan. Kenapa? Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Apa yang ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Kenapa nggak ilmu aja dulu? Ayo. Nah, pada mengheningkan cipta ini ya. mungkin belum makan ya. Teman-teman yang belum makan boleh makan dulu. Sambil makan boleh. Nanti gawat juga kan. Nanti diberitakan itu kan di detik.com. Belajar kajian Halakoh Pejuang. Pesertanya tewas katanya. Karena Zoom. Wah, Zoom-nya nanti disalahkan lagi. Banyak belum. Karena kajiannya berat. Ternyata bukan karena Zoom-nya, bukan karena kajiannya, bukan karena radiasinya, karena belum makan, pingsan. Wah, jauh juga tuh ya. Tapi boleh makan lah ya, biar ada semangatnya ya. Oke, baik. Nah, kenapa? Nah, ini kita lihat ya alasannya. Nah, Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Itu kata Yusuf bin Husain. Jadi kenapa kita mempelajari adab? Kan alasannya itu tadi ya. Dengan mempelajari adab, maka kita akan lebih mudah memahami ilmu. Nah, mungkin kita bisa evaluasi kenapa tuh ya kita tuh belajar udah 12 tahun gitu. Pelajaran-pelajaran yang udah dipelajari di SD, SMP, SMA, banyak yang lupanya. Mungkin yang ingatnya tuh cara membaca aja tuh nggak lupa-lupa gitu ya. Tapi kalau sempat ilmu membaca lupa, waduh, itu memang luar biasa itu. Yang apa namanya? Atau ilmu menghitung, misalkan lupa gitu ilmu menghitung, wah kacau. Nah, tapi mungkin ilmu membaca masih ingat, masih bisa baca sampai sekarang, masih bisa ngitung sampai sekarang. Tapi mungkin banyak ilmu-ilmu yang lupa. Mungkin pemaktoran kalau matematikanya, atau gimana kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menulis
puisi mungkin ya, atau menulis satu karangan, ada tajuk utama, tajuk rencana, kan banyak gitu tuh. Nah, itu tuh kan kita udah lupa. Nah, atau saat kita belajar sekarang, on the way sekarang ini susah sekali memahami ilmu. Maka tipsnya adalah bagaimana kita biar mudah memahami ilmu. Kata Yusuf bin Husain mengatakan bahwa kita terlebih dahulu pelajari adab. Adab ini bukan hanya untuk menuntut ilmu agama ya, untuk ilmu saat ini. Jadi ini penting sekali ini materi pada malam ini. Apa? Kenapa? Karena ilmu adab ini bukan hanya untuk kita kajian khusus halaqah pejuang saja, tidak. Tapi untuk Anda yang kuliah, untuk Anda yang sebagai statusnya pelajar ataupun mahasiswa yang aktivitasnya sedang menuntut ilmu, maka ini lebih utama gitu. Jadi ini bekal Anda untuk menghadapi proses menuntut ilmu ke depan. Gitu ya. Nah, Syekh Sholeh Al-Utsaimin juga berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Nah, jadi ketika kita memperhatikan adab, maka itu mudah sekali dalam meraih ilmu tadi. Mudah, Allah mudahkan. Sementara kalau sedikit sekali kita perhatian kepada adab, nah itu ilmu itu akan disia-siakan, akan mungkin dapat tapi mudah hilangnya, cepat hilangnya. Nah, gitu ya. Jadi kan sayang gitu ya. Nah, Ibnu Mubarak juga mengatakan bahwa siapa saja yang meremehkan adab, oh ini bahaya nih. Siapa saja yang meremehkan adab, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan soleh. Jadi kalau ada orang yang meremehkan adab, nanti dia itu bisa jadi nanti akan kekurangan amalan sunnah. Amalan sunnah. Nah, maka ketika dia meremehkan amalan sunnah, dia akan disiksa. Kenapa? Karena dia kekurangan amalan fardu. Nah, jadi jangan sampai meremehkan amalan sunnah. Sunnah cuman tuh. Dengan dia meremehkan amalan sunnah, maka dia akan disiksa. Kenapa? Karena otomatis dia akan kekurangan amalan fardu. Biasanya tuh kalau orang meremehkan yang sunnah-sunnah atau yang fardunya kurang. Maka dengan yang fardu kan wajib. Kalau nggak melaksanakan yang wajib, nah maka akan disiksa. Nah, maka dia akan disiksa. Lalu siapa saja meremehkan amalan fardu, wah ini celaka lagi. Maka dia akan disiksa. Dengan apa? Kekurangan akan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu segala perbuatan setiap perbuatan yang dikaitkan hubungannya dengan Allah. Itu ma'rifat. Maka sedikit sekali perbuatan yang dia kaitkan terhadap Allah. Efeknya apa? Efeknya banyak perbuatan itu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan banyak perbuatan yang itu dilarang oleh Allah, dia kerjakan. Yang itu diperintahkan oleh Allah, dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada keterikatan dan keterkaitan dia dengan Allah. Kurang akan marifat. Itu idrok silabillah. Hubungan penyatuan dirinya dengan Allah. Ringkasnya gini, marifat itu. Setiap perbuatan yang dia lakukan itu selalu dia kaitkan dengan Allah. Maka ketika dia kaitkan dengan Allah, maka dia selalu tergantung pada syariat, syara, hukum-hukum Allah. Jadi ketika syara mengharamkan itu dia tinggalkan, ketika syara menghalalkan itu, membolehkan itu, maka dia lakukan. Bahkan kalau syara mewajibkan perkara itu, maka dia wajib melaksanakan. Nah, awalnya dari adab. Awalnya dari orang yang selalu meremehkan adab. Jadi berbahaya ini orang yang meremehkan adab, ujung-ujungnya dia akan kekurangan marifat. Kekurangan apa? Kekurangan setiap perbuatannya itu tidak serta-merta dia kaitkan hubungannya dengan Allah. Bisa jadi sekuler nih orang nih kalau kayak gini nih. Sekuler itu apa? Nanti deh kita bahas ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menuturkan, adab seseorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungan. Nah, jadi alamat kebahagiaan dan keberuntungan. Sedangkan
minimnya adab merupakan alamat kenestapaan dan kerugian. Nah, kita bisa evaluasi nih ya. Mulai hari ini kita bisa evaluasi bahwa ketika kita bahagia bahkan sering beruntung, boleh jadi adab, boleh jadi karena adab. Nah, tapi coba kita introspeksi lagi, kita ini sering ruginya, sering dapat masalah, sering dapat bertubi-tubi masalah yang kita hadapi. Bisa jadi itu minimnya adab yang kita miliki. Nah, tidak ada kebaikan di dunia dan akhirat yang diharapkan untuk diperoleh seperti memperoleh adab. Jadi nggak ada kebaikan di dunia dan di akhirat yang lebih diharapkan selain apa? Selain memperoleh adab. Jadi begitu juga ketika tidak ada adab atau suatu kerugian atau bahkan suatu keburukan yang kita dapatkan ketika apa? Ketika kita memiliki minim sekali adab. Itu suatu keburukan bahkan kerugian yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Wah, auzubillah. Nah, pertanyaannya, apa itu adab? Nah, kan gitu ya. Apa itu adab? Nah, adab itu adalah oke. Sebelum saya mau kasih giveaway deh dulu. Nah, oke, biasa langganan Bang Teddy nih. Tapi enggak. Hari ini saya yang mau kasih. Saya nggak mau kasih ke Bang Teddy. Saya mau kasih. Yang bisa jawab apa itu adab, dikirimin pulsa. Enak ya dikirimin pulsa. Pulsa berapa? 15.000 pulsa. Sebelumnya saya ada utang nggak di forum ini? Utang janji atau apa gitu nggak ada ya? Atau ada? Maklum lah udah tua lupa. Ada nggak Bang Teddy? Insya Allah nggak ada. Ada yang ada. Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau gitu ya siapa yang bisa menjawab apa itu adab yang benar? Nggak perlu apa nanti bukan pendapat saya atau apa, nanti kita jalanin aja slide-nya hampir sama dengan slide setelah ini. Oh ya udah gitu. Berarti dapat pulsa. Yo, silakan. 15.000 pulsa 15.000. Woi, kan lumayan tuh. Yo. Ana Ustadz. Ya, silakan. Adab itu adalah tata krama bagaimana cara seseorang itu melakukan suatu kebiasaannya sehari-hari. Umpama cara adab dia ketika ketika putus ya suaranya ya. Masuki rumah terus gimana ya, lebih putus suaranya. Jaringan ya. Oke, yang lain. Yang lain silakan. Ada yang lain? Tapi jawaban Bang Ajis sudah ditangkap kok. Nggak ada yang lain nih. Saya Ustadz. Oke, silakan. Adab itu adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Kesopanan akhlak. Contohnya seperti ayahnya terkenal sebagai orang yang tinggi akhlaknya. Iya. Oke. Baik, ada lagi? Woi, adab itu apa, woi? Adab itu apa? Apa? Itu apa?
Ya carilah sendiri, masa nanya sama temennya. Ridwan ya. Gimana? Apa nih Ridwan? Apa itu adab? Udah. Ada lagi nggak yang mau jawab? Kalau nggak ada nih di close nih. Udah ada 2 jawaban. Yang mana yang benar? Oke. Kalau misalkan benar dua-duanya gimana? Dua-duanya dapat pulsa gitu. Wih, nggak diundi? Nggak ada undi-undian. Kan enak tuh. Tinggal jawab. Terus kalau salah gimana? Salah push up 100 kali. Ya. Enggak lah. Oke, silakan. Enggak ada nih lagi. Bang. Oke, boleh. Siapa? Saya adab itu adalah sesuatu kebiasaan yang baik yang sering kita lakukan. Seperti adab kita mau belajar, adab kita mau makan, dan adab kita mau mandi atau buang air kan? Iya. Atau Sesuatu hal yang baik ya yang kita lakukan. Ya, sering kita lakukan. Ya. Dalam kehidupan hari. Oke. Baik, ada yang lain dari Ozi Rahman. Ozi ini dari Meranti nih, luar biasa nih. Yo, ada yang lain lagi? Gak ada? Yo, hitungan ketiga. 1, 3. Kok langsung 3? Oke, ada 3 jawaban ya. Oke, kita lihat. Nah, adab itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa belajar adab itu artinya apa? Mengambil akhlak yang mulia. Siapa tadi yang nyebut akhlak tadi ya? Saya, Ustadz. Oh iya, Emi ya. Emi. Bang Teddy nanti minta nomornya Emi ya, nanti bisa dikirimin. Siapa lagi? Ridwan itu nggak ada? Ada nggak keywordnya nih akhlak yang mulia? Ada nggak keywordnya tadi? Tersebut. Atau Ozi? Ayo gimana jurinya? Bang Fer sama Bang Teddy gimana? Ya, Emi ya. Bang Fir. Emi ya. Nanti bisa Bang Teddy nanti bisa kirimin nomornya Emi. Kan Emi ada gabung di grup. Oke, nanti saya kirim setelah acara ini nanti dikirim pulsanya 15.000. Oke, baik. Jadi adab itu artinya apa? Mengambil akhlak yang mulia. Nah, terus apa? Nah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi itu menyatakan bahwa ilmu adab itu juga apa? Nih, ini secara definisi ya. Nah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan bahwa ilmu adab tadi adab ya. Saya tanya adab. Adab tadi ya ngambil akhlak yang mulia. Tapi kalau bicara ilmu adab itu adalah apa? Ilmu yang memperbaiki lisan, seruan, ketepatan dalam menempatkan pada posisinya, pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Nah, ini secara definisi. Bicara tentang ilmu adab. Ilmu tentang apa? Memperbaiki lisan. Bagaimana kita bertutur kata yang baik. Menyeru yang baik. Ketepatan dalam menempatkan pada posisinya. Nah, misalkan ketika kita berbicara dengan orang lebih tua daripada kita seperti apa. Kemudian ketika kita berbicara dengan orang yang sebaya dengan kita itu seperti apa. Ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin lebih muda, lebih kecil daripada kita seperti apa. Bahkan mungkin ketika kita berbicara dengan guru kita itu mungkin berbeda dengan sekalipun mungkin sebaya dia dengan kita, tapi dia guru kita. Nah, itu bagaimana? Nah, ketepatan dalam menempatkan sesuatu pada posisinya, inilah itu yang dikatakan ilmu adab. Pemilihan kata yang baik dan tepat, serta apa? Menjaganya ini apa? Menjaga kata tadi, sikap tadi, perbuatan tadi dari kesalahan dan cacat. Nah, itulah yang dikatakan ilmu adab. Nah, ya. Baik, keutamaan adab yang mulia. Nah,
Dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan bahwa inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Jadi sesungguhnya sebaik-baik kalian itu adalah apa? Yang paling bagus akhlaknya. Kan akhlak tadi bicara tentang adab. Kan gitu ya. Jadi akhlak yang baik itu ya representasi dia memiliki adab. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaikum. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah apa? Yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian yang mukmin yang bagus akhlaknya tadi apa? Yang paling baik terhadap istri-istrinya. Tuh. Jadi orang yang paling baik terhadap istrinya itu yang paling baik akhlaknya. Kan gitu. Jadi kalau mau cari, nggak bisa cari ya. Udah punya istri dulu, baru bisa dinilai. Udah punya suami dulu, baru bisa nilai suaminya ini akhlaknya baik atau enggak ya. Tapi kalau belum jadi suami, nggak bisa nilai. Nah, tapi representasinya tuh seperti itu. Kepada istrinya saja dia baik akhlaknya, kan gitu. Apalagi kepada gurunya yang mengajari dia ilmu tentang adab, tentang bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik. Apalagi dia memperlakukan sikapnya kepada orang tuanya yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, yang mendidiknya. Nah, tentu lebih lagi kan gitu. Kepada istrinya saja baik gitu, akhlaknya baik, apalagi kepada gurunya, kepada orang tuanya, kan gitu. Maka sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari jalur At-Tirmizi, maka dia katakan ini orang yang paling baik akhlaknya di antara orang-orang yang keimanannya sempurna. Nah, kita lanjutkan. Nah, innal mu'mina la tudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa, ya, yang rajin sholat. Dengan apa? Dengan sebab akhlaknya yang luhur. Jadi orang yang rajin sholat, orang rajin puasa itu bisa diraih derajat orang-orang itu dengan apa? Dengan memiliki akhlak yang luhur. Ini luar biasa ini. Jadi bisa diraih derajat orang yang rajin sholat, rajin yang puasa itu tuh susah itu. Itu luar biasa susah itu. Tapi derajat orang-orang tersebut bisa diraih dengan apa? Dengan memiliki akhlak yang luhur. Masya Allah. Nah, jadi penting sekali itu kita memiliki akhlak yang luhur. Kemudian katakan bahwa mamin syai'iyudau fil mizan asqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yublughu bihi darajatal sahibil saumi wassalah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia. Ketika apa? Ketika diletakkan di atas mizan atau timbangan amal, dan sungguh pemilik akhlak yang mulia itu akan mencapai derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini seiring dengan hadis yang tadi ya, yang sebelumnya. Kemudian hadis riwayat Tirmizi juga mengatakan bahwa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisai yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Jadi sesungguhnya yang paling aku cintai, kata Rasul, di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat adalah apa? Mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Ini kalau kita punya akhlak yang baik, itu duduknya dekat dengan Rasulullah nanti. Paling dekat duduknya dengan Rasulullah. Itu kalau di hari kiamat itu kita diakui saja sebagai umatnya Nabi Muhammad, itu suatu keberuntungan dan udah merupakan satu tanda keselamatan kita menghadapi hari akhir. Ini jangankan kita diakui gitu ya, apalagi bukan hanya diakui, tapi duduknya dekat gitu dengan Rasul. Ini luar biasa, insya Allah gitu ya. Nah, jadi
Itu pentingnya adab, luar biasanya kita memperhatikan adab dan akhlak. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud cukup panjang nih, aku penjamin kata Rasulullah suatu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walau dia benar. Jadi Rasul menjamin orang-orang yang dia memiliki rumah tapi dia di bawah. Di surga nanti dia memiliki rumah tapi yang paling bawah. Orangnya seperti apa yang dijamin oleh Rasul memiliki rumah yang seperti ini? Dia yang meninggalkan perdebatan walau dia benar. Nah, kenapa? Karena konteksnya ya kalau perdebatan itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari siapa pemenang. Nah, maka kalau sudah arahnya tahu seperti itu, udah tinggalkan aja. Maka ketika dia meninggalkan perkara yang seperti ini, Rasul jamin dia mendapatkan rumah di surga nanti paling bawah. Oh, paling bawah. Lalu yang tengah siapa? Yang tengah itu Rasul jamin adalah orang yang meninggalkan dusta walaupun ingin bercanda. Nah, hati-hati nih ya. Jadi kan sebenarnya mudah. Ingin dapatin rumah di surga yang level bagian tengah, itu mudah aja. Ya nggak perlu ya kita berdusta hanya untuk menghibur teman-teman, hanya untuk bercanda, kan gitu ya. Ternyata itu berdosa ya. Tetap saja hukum berdusta itu tetap berdosa. Walaupun temannya senang, walaupun kita menyenangkan hati orang dengan bercanda, kan gitu. Tapi caranya dengan berdusta, maka tetap itu salah. Dan ketika kita meninggalkan perkara itu, maka kita dapat jaminan oleh Rasul nanti di surga kita akan dapatkan bagian rumah di tengah. Dan siapa yang paling atas? Siapa orang yang dapatkan jaminan dapatkan rumah yang paling tinggi oleh Rasul adalah apa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Oh, itu kan? Orang yang paling bagus akhlaknya itu mendapatkan rumah yang paling tinggi di puncak lah mungkin ya. Nah, nggak bisa kita bayangkan rumah yang di bawah, di tengah, paling tinggi itu gimana ya? Oh, nggak bisa dibayangkan. Pokoknya jelas kedudukan yang tinggi itu lebih baik daripada yang di bawah. Nah, berkah adab mulia. Ini keberkahan adab mulia. Apa saja? Nah, oke. Imam Al-Bukhari dan Muslim itu telah meriwayatkan dari Al-Araj berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah. Jadi gini. Jadi Abu Hurairah itu orang yang miskin. Orang yang nggak punya apa-apa dia. Nggak punya apa-apa. Tapi dia selalu bersama Rasul. Dia dekat bersama Rasul. Jadi Abu Hurairah tuh cerita kata Abu Hurairah ya, kepada Al-Araj ya. Nah, aku tuh adalah laki-laki miskin, nggak punya apa-apa, tapi aku suka membantu Rasul. Nah, dengan ya apa yang bisa kubantu. Nah, sementara orang-orang muhajirin sibuk dengan urusan dia, orang-orang Ansar juga sibuk dengan urusan mereka. Tapi suatu ketika pernah Rasul bertanya, siapa yang bersedia membentangkan bajunya untukku? Maka kata Rasul, dia tidak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengar dariku. Segera seketika itu, ketika Rasul mengatakan itu, segera tuh Abu Hurairah karena nggak ada apa-apa, bukanya bajunya, dibentangkan bajunya itu untuk alas duduk Rasul. Coba bayangin. Nah, semenjak itu hingga Rasul wafat, maka tidak ada yang terlupa oleh Abu Hurairah sedikit pun tentang apa yang pernah Rasul ucapkan. Jadi masa Abu Hurairah itu bersama Rasul itu sedikit sekali, tidak lama. Tetapi kita tahu bahwa perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu adalah orang yang datang ke Madinah setelah peristiwa Perang Khaybar. Perang Khaybar itu sudah Rasul sudah berada di Madinah. Nah, setelah Sulh Hudaybiyah, jadi setelah perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah. Dan beliau hanya bersama Nabi itu tidak kurang dari 4 tahun. Jadi sebentar sekali. Kalau dibanding sahabat-sahabat yang lain,
seperti Abu Bakar, Ali, kemudian Utsman dan seterusnya, sahabat-sahabat yang lain itu generasi awal gitu, generasi awal yang masuk Islam gitu, yang sudah lama hidup bersama Rasul. Tetapi apa? Tetapi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah yang hanya tidak kurang dari 4 tahun dia bersama Nabi. Kenapa? Karena barokah tadi, barokah dan karomah yang diberikan oleh Rasul kepada beliau tadi, karomah doanya Nabi tadi kepada beliau. Dalam waktu 4 tahun itu dia nggak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Rasul. Banyak 4 tahun itu berapa kata, berapa perbuatan, berapa ucapan yang Rasul sampaikan. Dan beliau selalu bersama dia. Nah, jadi wajar saja gitu. Sementara sahabat-sahabat yang lain kan mungkin terlupa dan tidak teringat oleh sahabat tentang perkara itu. Nah, itu. Jadi wajar gitu ya. Nah, ini luar biasa nih Abu Hurairah. Ini karomahnya. Nah, itu dicontohkan oleh Abu Hurairah bagaimana adab seorang santri atau daris pelajar kepada musyrib atau guru. Imam Abu Hanifah menuturkan, aku membersamai Hamad bin Abi Sulaiman selama 12 tahun. Jadi Imam Abu Hanifah ini membersamai Hamad. Hamad itu gurunya atau Abi Sulaiman. Aku tidaklah sholat sekali saja sejak Hamad wafat. Jadi gurunya tuh wafat. Kecuali apa? Minta ampun untuknya dan kedua orang tuaku. Jadi dimintakan ampun oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah nih. Oh, siapa saja gurunya tadi? Si Hamad bin Abi Sulaiman dan kedua orang tuanya. Dan juga dia memintakan ampun bukan hanya gurunya, tapi muridnya, orang-orang yang pernah belajar dengan beliau. Itu juga dimintakan ampun oleh Imam Abu Hanifah. Kan luar biasa tuh Imam Abu Hanifah. Bukan hanya gurunya, orang tuanya yang dia doakan sebelum dia sholat, tetapi ini sebelum dia sholat loh. Tetapi muridnya juga yang pernah belajar bersama dia doakan. Wah, ini kan luar biasa nih Imam Abu Hanifah. Begitulah akhlaknya seorang ulama. Nah, contoh adab ulama. Ya, kita contoh adab ulama. Nih, Saus bin Kisan berkata, di antara perkara sunnah atau tuntutan Nabi adalah menghormati orang alim, orang yang berilmu. Ternyata menghormati orang alim itu bagian dari sunnah gitu. Nah, mana sunnahnya? Mana hadisnya? Nah, itu ya. Nah, Al-Hasan Al-Bashri menuturkan Ibnu Abbas ini masih juriatnya Rasul gitu ya. Tampak menuntun tunggangan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasul. Sementara Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasul. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, wahai Ibnu Abbas, Anda adalah putra dari paman Rasulullah, ya kan, sepupunya Rasul gitu. Anda menuntun tunggangan seorang anak laki-laki Ansor. Ubay bin Ka'ab itu orang biasa gitu. Orang tua biasa aja gitu, sahabat Nabi. Tapi Ibnu Abbas itu menjawab, sudah menjadi keharusan bagi tinta sumber ilmu. Siapa yang disebutnya tinta tadi? Ubay bin Ka'ab. Untuk diagungkan dan dimuliakan. Nah, itu keturunan Rasul memuliakan gurunya yang orang biasa. Coba bayangkan. Nah, ini adab yang dicontohkan oleh para ulama. Ini lagi. Nah, Amir Asy-Sya'bi juga berkata, Ibnu Abbas itu telah memegangi tunggangan Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini anak angkatnya Rasul. Lalu beliau berkata, Anda memegangi untukku sementara Anda adalah putra dari paman Rasul. Zaid itu sadar diri. Sadar diri, dia itu kan dulu budak yang dibebaskan Rasul yang diangkat jadi anak angkat Zaid bin Sabit. Nah, tapi
Ibnu Abbas ini memegang tunggangan untuk Zaid bin Sabit. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Ya, beginilah kami seharusnya memperlakukan ulama. Itu Masya Allah. Coba. Jadi nggak ada status ini juriatnya Rasul gitu. Nah, itu tidak ada yang lebih tinggi untuk kedudukan. Kalau ibaratnya kalau bicara kasta itu tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi, kasta tertinggi selain juriatnya Rasul, Habib dan Habaib. Nah, tapi kasta itu turun, ya memang sih Islam nggak ada mengenal kasta sih sebenarnya. Tapi kedudukan itu runtuh seketika dengan dengan tingginya adab beliau mengagungkan guru, mengagungkan ulama. Karena Zaid bin Sabit ini kan masuk generasi sahabat yang banyak juga dikatakan ulama. Nah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Yahya bin Sa'id telah membersamai Rabi'ah bin Abi Abdurrahman At-Taimi. Jika Rabi'ah berhalangan, Yahya menyampaikan hadis kepada mereka dengan sempurna. Jadi Yahya ini menyampaikan hadis dengan sempurna. Kalau apa? Kalau temannya berhalangan. Kalau Rabi'ah berhalangan. Nah, beliau adalah murid yang banyak menguasai hadis. Tetapi jika Rabi'ah hadir, maka Yahya pun menahan diri. Kenapa? Karena menghormati Rabi'ah tadi. Bukan karena Rabi'ah tadi senior, bukan karena Rabi'ah tadi lebih tua usianya. Tapi apa? Karena masing-masing saling menghormati. Coba bayangkan. Ini ada para ulama. Dua-duanya sama-sama murid ya. Murid. Nah, tapi mereka ini saling menjaga dan menahan diri dan menghormati satu sama lain. Nah, itu kan luar biasa. Nah, tidak ada saling sikut menyikut, tidak ada saling ejek mengejek, rendah merendahkan. Nah, itu ulama yang sebenarnya itu gitu. Nah, ini luar biasa nih kisah Imam Abdur Rajak bersama dengan Imam Ahmad dan Ishaq. Jadi suatu ketika kan itu saat Hari Raya Idul Fitri. Kalau saat Hari Raya Idul Fitri itu ya sebenarnya tradisinya itu sholatnya itu pas waktu duha yang agak panjang sedikit ya. Waktunya tuh matahari itu agak di atas terbitnya. Kenapa? Karena diberikan kesempatan kepada orang-orang untuk membayar zakat. Jadi antara sholat subuh dan sholat Idul Fitri itu agak jauh jaraknya. Mungkin kalau kita di Indonesia mungkin sekitaran jam 9-an lah gitu ya. Baru mulainya. Sementara kalau di kita biasanya tuh sholat Id itu jam 8 udah kelar gitu, udah selesai kan gitu ya. Tapi idealnya tuh lama. Tapi kalau sholat Idul Adha itu waktunya dipercepat gitu. Kenapa? Karena ada kewajiban lagi yang mau dilaksanakan. Seperti apa? Seperti melaksanakan kurban kan gitu. Nah, tapi ini agak dilamakan. Jadi orang-orang ini Imam Abdur Rajak, dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Jadi Imam Abdur Rajak nih ngundang Imam Ahmad dan Ishaq pergi ke rumahnya. Pergi ke rumahnya untuk apa? Makan. Jadi sunnahnya di pagi hari Raya Idul Fitri itu makan, ya. Jangan nggak makan gitu ya. Mentang-mentang karena kebiasaan 1 bulan udah puasa, pagi nggak makan lagi, tahan. Nggak. Sunnahnya malah makan. Gitu. Makan gitu. Nah, menuju ke rumahnya, itu beliau diam gitu. Dan sunnahnya kalau Idul Fitri itu kan bertakbir. Mulai dari terbitnya matahari di bulan Ramadan, akhir Ramadan sampai setelah sholat Idul Fitri itu kan dielulukan tuh bertakbir, disunahkan untuk bertakbir. Nah, lalu Imam Abdur Razak ini agak ada yang merasa heran gitu. Jadi Imam Ahmad dan Imam Imam Abdur Razak ini merasa heran.
dengan Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Apa yang dia katakan? Kenapa kalian tidak mengumandangkan takbir? Kok orang biasa kan bertakbir. Kenapa engkau tidak bertakbir? Tapi apa yang dikatakan orang berdua ini? Wahai Abu Bakar, sebutan dari Imam Abdul Razak, kami menunggu apakah Anda mengumandangkan takbir atau tidak. Nah, lah kami pun mengumandangkan maka kami akan mengumandangkan. Lah aku juga nunggu. Ibaratnya ceritanya kan, kenapa ente nggak takbir? Orang kan sunnah takbir, bilang kepada orang yang diundangnya. Lah, ente juga nggak takbir, kami nunggu ente takbir gitu. Artinya kan mereka tuh saling nunggu gitu, siapa yang memimpin mereka bertakbir gitu. Baru lah, jadi tidak ada saling dulu mendului gitu. Nah, izin bentar ya, bentar. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, adab Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari, gurunya. Nah, ini Imam Muslim sama Imam Al-Bukhari. Biarkanlah aku mencium kedua kakiku, kata Imam Muslim. Wahai guru para guru, penghulu para ahli hadis, dan dokter hadis yang menguasai segala macam penyakit. Ini luar biasa. Rela mencium kaki gurunya gitu. Nah, itu adabnya seorang murid kepada gurunya. Adab ulama ketika berbeda pendapat. Ini adab ulama ketika berbeda pendapat. Nah, Imam Az-Zahabi menukil dari Syirah Al-Alim Nubula dari Imam Hafiz Abu Musa Yunus bin Abdul Ala As-Sudafi Al-Misri, salah satu sahabat Imam Syafi'i. Nah, dia berkata, jadi aku tidak melihat orang berakal melebihi Syafi'i, kata Imam Al-Misri ini, yang sahabatnya Imam Syafi'i. Aku mendebatnya sesuatu tentang masalah pada suatu hari. Jadi di forum umum didebat oleh Imam Al-Misri ini. Imam Hafiz ya, biasa dikenal dengan Imam Hafiz Al-Misri. Nah, kemudian kami berpisah. Lalu dia menemuiku, didatangi akhirnya digandeng tanganku lalu berkata, wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara, bersahabat meskipun kita berbeda dalam beberapa masalah? Kan gitu. Gitu Imam Syafi'i menanggapi orang yang pernah mendebat dia dalam majelis ilmunya dia, didebat, disampaikan bahwa berbeda pendapat nih dengan pendapatnya Abu Musa. Lalu tiba-tiba ketika selesai acara itu didatangi oleh Imam Syafi'i, bukan mau ngata-ngatain lagi, tetapi dirangkul tangannya. Bukankah kita kawan, bro? Nah, kan gitu lah ibarat. Gitu. Itu luar biasanya kan adab seorang ulama. Nah, kita gimana? Kita satu ikut pengajian sini, temannya ikut pengajian yang beda pengajiannya, habis itu berdebat. Tadinya kawanan, malah karena berdebat malah nggak jadi temenan lagi. Wah, ini kacau ini. Bukannya dengan pengajian tuh malah saling menguatkan ukhuwah, merekatkan ukhuwah kan? Ini malah menjauhkan kita dari ukhuwah Islamnya. Wah, ini salah ini kajiannya. Jadi ada yang salah itu kajiannya. Nah, kalau kita belajar adab justru nggak ada perbedaan itu. Nah, Imam Ahmad Al-Lais ini juga pernah berkata, aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, aku akan benar-benar mendoakan Syafi'i. Ini kan Imam Ahmad itu kan beda mazhab. Ada mazhabnya Syafi'i, ada mazhab yang bermazhab Hambali kan gitu. Nah, ada dua bahkan kan ada 4 mazhab tuh, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki dan Nah, ini Imam Ahmad bin Hambal ini berkata, aku benar-benar mendoakan Syafi'i dalam sholatku selama 40 tahun. Aku berdoa, ya Allah ampunlah diriku dan orang tuaku dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba bayangkan. Orang yang berbeda pendapat, berbeda mazhab dengan dirinya, dia doakan. Nah, kita sesatkan. Aduh, Masya Allah. Itu tuh, itu subhanallah sekali itu ya kalau ada seperti itu.
Jadi ada mazhab yang Hambali, ada mazhab Syafi'i, saling salah menyalahkan kitanya. Dan sementara imamnya itu saling mendoakan. Coba bayangkan. Imam-imamnya kita yang kita ikuti itu saling mendoakan. Nah, kita yang berbeda pendapat saling menyesatkan. Itu subhanallah sekali itu. Jahilnya kita ya. Berarti kita tidak menyontoh adabnya ulama yang kita ikuti. Kita bermazhab Syafi'i itu tidak seperti mencirikan adabnya Syafi'i. Kita bermazhab Hambali tapi tidak mencirikan adab seperti imam yang kita ikuti. Itu berarti kita nih jahil gitu ya. Kita ini hanya klaim mengikuti tapi tidak sepenuhnya mengerti yang kita ikuti. Nah, ini subhanallah sekali, ini pelajaran bagi kita ya. Maka kita yang masih cupu ini ya, belajar ilmu ya masih banyak kurangnya gitu ya. Maka saling menghormati, menghargai masing-masing perbedaan itu ya itu sudah suatu keharusan. Yang penting persatuan umat. Kan sesuai dengan target dari kajian kita halakoh umum season 1 ini kan diawali dengan memperkuat ukhuwah dan tidak mempersoalkan masalah furu. Nah, itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah doa agar memiliki adab dan akhlak yang mulia. Ini sama-sama nanti kita hafalkan ya. Apa doanya? Ini doanya. Nah, doanya sama-sama nih kita hafalkan, screenshot aja ya. Allahumma inni a'udzubika min mankarotil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan yang tidak baik, yang mungkar, perbuatan yang mungkar. Apa itu perbuatan yang mungkar? Al akhlak, akhlak yang mungkar, wal a'mal, amal yang mungkar, dan wal ahwa, dan nafsu yang mungkar. Jadi kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari segala keburukan atas akhlak yang buruk, akhlak yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan amalan-amalan yang mungkar. Nah, itu ya. Nah, sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Nah, dihafalin ya. Yang terakhir doanya ada dua nih. Kedua adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni syai'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, Allahumma dini, ya Allah, tunjukilah padaku li ahsanil akhlak, akhlak yang baik, la yahdi li ahsaniha, tidak ada yang dapat menunjuki kecuali engkau, illa anta, kecuali engkau. Wasrif anni, dan palingkanlah sayyi'aha, kejelekan, la yasrifu anna, dan palingkanlah kejelekan akhlak tadi dariku. Anni sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang bisa menjauhkan kejelekan tadi selain engkau. Ini luar biasa nih doanya nih. Doa dari Ali bin Abi Thalib. Nah, hadis riwayat Muslim. Ini dinukil dari hadis riwayat Muslim. Nah, itu ya. Tadi semoga bermanfaat. Nih doa-doanya ini tolong dihafalkan. Jadi setiap sholat minimal kita baca di doa ini agar kita terhindar dari akhlak yang buruk, nafsu yang buruk, bahkan sifat yang perbuatan yang buruk. Kemudian kita juga ditunjuki oleh Allah akhlak yang baik. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menunjuki akhlak yang baik itu selain dari Allah. Dan kita minta palingkan kejelekan dari akhlak tadi. Atau kita minta palingkan dari akhlak-akhlak yang buruk tadi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk tadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, demikian materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan.
tentang materi adab menuntut ilmu. Kalau tadi adab sebelum ilmu, insya Allah minggu depan adab penuntut ilmu. Berarti adabnya kita gitu. Tadi adab pra menuntut ilmu, dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan adab penuntut ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada diskusi selanjutnya akan dipandu oleh Bang Fer. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.